Institut. Jadi, apa itu institut? Nah, institut ialah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan juga bisa ataupun dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan tertentu. Nah, apabila memenuhi syarat, maka institut juga dapat melaksanakan pendidikan profesi. Misalnya nih ya, Institut Pertanian Bogor atau IPB. Jadi, fakultas-fakultas di dalamnya hanya terdiri dari berbagai bidang pertanian dan yang terkait dengannya. Terus Institut Teknologi Bandung hanya terbatas pada bidang teknik dan teknologi. Lalu Institut Kesenian Jakarta terdiri atas berbagai jurusan kesenian. Nah, tadi disinggung bahwasanya institut bisa melaksanakan pendidikan akademik. Apa itu pendidikan akademik? Sebenarnya ini sudah kita bahas, nanti teman-teman bisa lihat video penjelasannya mengenai jenis-jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Link videonya nanti ada di kolom komentar. Cuman ini kita singgung singkatnya saja. Jadi pada intinya, pendidikan akademik ini itu adalah jenis pendidikan yang lebih menekankan kepada teori dibandingkan dengan praktik. Nah, jenis pendidikan akademik ini ada 3 jenjang. Yang pertama itu sarjana atau S1, magister atau S2, dan doktor atau S3. Nah, lalu apa itu pendidikan vokasi? Karena tadi disinggung juga kan, kalau institut itu bisa melaksanakan pendidikan akademi dan juga pendidikan vokasi. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, pendidikan vokasi ini sudah kita jelaskan juga. Nanti ada link videonya di kolom komentar. Teman-teman tinggal lihat saja. Kita bahas secara ringkas. Jadi intinya pendidikan vokasi adalah pendidikan yang lebih mengedepankan kepada praktik dibandingkan dengan teori. Nah, ini kebalikannya nih dari pendidikan akademi. Lalu untuk pendidikan vokasi ada 4 jenjang. Ada diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Nah, ini contohnya fakultas-fakultas yang ada di IPB gitu kan. Jadi, fakultas itu apa sih? Jadi, sebenarnya fakultas itu merupakan sesuatu yang lebih rinci lagi, tetapi nanti di dalamnya ada yang namanya jurusan-jurusan atau program studi. Misalnya, kalau fakultas pertanian, ya pasti nanti jurusannya itu tentang pertanian-pertanian gitu kan, yang memang lebih khusus. Kalau kedokteran hewannya nanti tentang kedokteran hewan gitu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya di IPB atau Institut Pertanian Bogor, fakultas-fakultasnya itu tidak jauh berbeda dengan yang berkaitan dari pertanian. Ada fakultas pertanian, kedokteran hewan gitu kan, ekonomi dan manajemen, peternakan, perikanan, kehutanan, matematika dan IPA. Lalu ada ekologi manusia dan juga teknologi pertanian. Jadi memang kalau institut dia lebih mengerucut gitu dibandingkan dengan universitas. Kalau kemarin kan kita bahas bahwasanya universitas itu universal gitu loh. Dia tidak berbeda kalau universitas dia sangat-sangat berbeda di antar fakultasnya. Ada yang satu fakultas teknik, lalu selanjutnya ada fakultas hukum gitu kan, berbeda jauh lah. Nah, kalau di institut dia sesuai namanya, misalkan Institut Pertanian Bogor, di sini ya dia tentang pertanian seperti itu. Jalur masuk institut negeri. Nah, jadi buat teman-teman nih ya yang mau masuk ke institut negeri pada khususnya, ada 3 jalur utama yang dapat teman-teman ikuti nih. Yang pertama adalah SNMPTN atau seleksi nasional, SBMPTN atau seleksi bersama, dan SNMPTN atau seleksi mandiri. Nah, untuk SNM atau seleksi nasional itu biasa dikenal oleh masyarakat merupakan jalur undangan lah gitu kan, dalam tanda kutip gitu. Karena di SNM teman-teman nanti seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi dengan menggunakan nilai raport teman-teman. Nah, kalau SBM itu nanti seleksi dengan teman-teman itu mengikuti ujian. Nah, ujiannya itu jenisnya UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Nah, lalu untuk yang SMM atau ujian mandiri ini, nah teman-teman di sini wajib untuk mengecek ke website dari perguruan tinggi yang mau teman-teman kunjungi ataupun mau teman-teman daftar gitu ujian mandiri di situ. Misal di IPB, Institut Pertanian Bogor, ya teman-teman silakan kunjungi websitenya.
Apalagi misalkan UI, Universitas Indonesia, ya teman-teman silahkan lihat di website resminya, ataupun mau ke Uncika gitu kan, Universitas Singapura Bangsa Karawang, ya teman-teman tinggal lihat di websitenya. Kenapa? Karena untuk SNM, seleksi nasional, dan SBM, seleksi bersama, itu diatur oleh LTMPT atau juga lembaga masuk perguruan tinggi negeri. Jadi teman-teman nanti cukup lihat di website LTMPT-nya saja untuk info SNM dan SBM. Nah, kalau SNM, dia dikelola oleh masing-masing dari perguruan tingginya gitu. Jadi teman-teman nanti wajib sekali untuk mengecek di perguruan tinggi yang mau teman-teman tuju. Persyaratan ujian mandiri di situ apa saja, pelaksanaannya kapan gitu kan. Terus juga kalau misalkan ujian, karena ada yang SNM dia menggunakan nilai UTBK, ada yang SNM dia juga ujian lagi gitu, ujian sendiri lah di di kampusnya gitu. Nah, itu lihat tipe soalnya seperti apa gitu. Nah, kita lanjut. Nah, itu semua yang bisa disampaikan. Jadi buat teman-teman misalkan yang ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Dan juga dari video awal hingga video yang sekarang ini, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya jika penyampaiannya kurang maksimal, karena memang seadanya gitu kan, mohon dimaklumi. Nah, selain itu juga kepada teman-teman semua, tolong dukung channel ini dengan subscribe channel ini dan juga share konten-konten di channel ini jika memang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.